itu kita nggak terlalu mencondong ke yang bid'ah. Mahasiswa Indonesia itu ada 15.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sebelum kita ngobrol nih Kak Aldino, aku mau buka dulu kabar kampus episode 11 hari ini. Kita udah sampai ke episode 11. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa Indonesia dari Mesir. Ada Kak Aldino Zidanius. Kira-kira kita mau ngobrolin apa? Keseruan apa yang bisa kita gali dari Kak Aldino ya sebagai mahasiswa Indonesia di Mesir? Langsung aja. Halo Kak Aldino. Halo. Gimana Kak, puasanya lancar? Alhamdulillah, sekarang masih puasa ini. Masih jam 3. Oh, masih jam 3, beda ya. Kalau di sini itu sekarang udah jam 8 lebih. Berarti perbedaan waktunya cukup panjang ya, Mesir sama Indonesia ya? Iya, bedanya 5 jam loh Kak. Kalau waduh, jauh juga. Ada PR ya kalau misal mau telepon keluarga atau teman di Indonesia kalau gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, Kak Aldino ini ngambil jurusan apa sih? Karena kalau kampusnya Al-Azhar, betul ya Kak Aldino ya? Betul. Nah, kalau aneh kan ambil kampusnya itu ambil jurusan Usuluddin loh Kak, gitu. Jadi itu ada 3. Ada Usuluddin, ada Syariah, ada Lugoh tuh bahasa. Sama satu lagi Dirosat. Jadi ada 4. Dirosat ini kayak pendidikan ya? Atau iya, pendidikan juga sama. Oke. Nah, Kak Aldino, kita penasaran nih, pengen tahu dong kenapa sih di antara begitu banyak negara yang jadi tujuan untuk mahasiswa atau orang Indonesia belajar keluar, kenapa Kak Aldino sendiri milih Mesir? Nah, kalau milih Mesir itu karena sebelum ke Mesir kan cari-cari tahu dulu ya, kenapa tuh di Mesir ada apa sih, kenapa aku milih Mesir gitu. Ternyata pas aku milih Mesir ini banyak loh Kak ilmunya. Salah satunya kita bisa mau jadi apa aja gitu. Maksudnya seperti Ustaz Abu Somad ya, kayak gitulah dan lain-lain gitu. Makanya milih Mesir karena Mesir itu bisa dibilang bahasa Arabnya Al-Wasatiyah. Al-Wasatiyah itu penengah bagi semua agama gitu. Wow, keren ya. Oke, jadi penengah bagi semua agama tuh gimana sih Kak? Kalau yang Kak Aldino experience gitu, yang Kak Aldino rasain selama di sana? Kalau penengah itu maksudnya kayak gini ya. Kita tuh tidak terlalu mencondong ke, Kakak tahu Wahabi kan Kak? Tahu. Nah, itu kita nggak terlalu mencondong ke yang bid'ah itu kita nggak gitu. Kita mainnya kayak sesuai dengan dalil apa yang ada di dalam Al-Quran, Sunnah Nabi. Nah, itu dimaksud dengan Al-Wasatiyah, gitu Kak. Oke, jadi moderat gitu ya? Iya, betul. Ya, oke, bisa masuk ke universal gitu ya? Bisa. Iya, universal gitu loh Kak. Banyak golongan. Ya, kita ngelihat situasi keadaan sekarang gitu. Jadi nggak terlalu mencondong ke zaman dulu banget. Wih, seru nih kayaknya apa sih namanya kondisi di sana. Kalau di kampusnya tuh gimana sih, Kak? Kalau di Al-Azhar sendiri? Sekarang yang lagi ramai keadaan apa kampusnya? Keadaan kampusnya, suasana mungkin belajarnya, guru-guru di sana, seseru apa sih sebagai pelajar gitu ya untuk belajar di sana? Oh, kalau sebelumnya kalau di kampus itu nggak ada absen loh Kak gitu. Jadi kita itu datang dengan, iya, jadi itu kita datang kayak yang mau datang aja, mau enggak aja. Jadi kayak gitu. Jadi Kak, kalau di kampus itu sebenarnya orang Indonesia itu udah dikit loh. Asal antum Kakak tahu. Sebenarnya orang Indonesia itu banyak banget. Cuman yang datang ke kampus itu sedikit karena nggak ada absen loh Kak gitu. Jadi orang Indonesia itu lebih banyak ke kerja. Ya, lebih banyak kerja sih Kak. Jadi di sini tuh banyak orang Indonesia tapi kerja semua rata-rata. Jadi dikit banget gitu yang kesadarannya mau ke kampus karena nggak ada absen. Jadi kan mikirnya, aduh nanti aja lah datangnya gitu. Jadi aku alhamdulillah sampai sekarang masih masuk kampus. Gitu. Terus gue buat ikut nggak absen gitu. Iya. Terus dokter kan kita ngomongnya dosennya tuh dokter ya. Dokter itu alhamdulillah kalau dia itu sangat ahlan sekali sih. Ahlan tuh kayak
menyambut gitu, menyambut dengan orang-orang yang di luar negeri belajar ke sini, sangat menyambut sekali. Gitu sih. Iya sih, aku juga baru dengar barusan kan, kayak karena mau ngobrol sama Kak Aldino nih ya, aku kayak sedikit riset-riset di YouTube gitu. Ternyata betul ya, kalau semisal di Al-Azhar, aku nggak tahu apakah itu kampus di Mesir secara universal atau di Al-Azhar aja, tapi itu memang nggak ada absen. Jadi kayak bagi mahasiswa-mahasiswa yang dalam tanda kutip pemalas, ya tanggung jawabnya dipegang untuk diri sendiri ya. Tapi tadi benar juga nih, Kalino bilang mahasiswa Indonesia kebanyakan tuh pada nggak masuk kampus, pada kerja part-time. Betul. Berapa persen nih kira-kira kalau misal dilihat mungkin angkatan Kaldino sendiri nih, dari 100% mahasiswa Indonesia, berapa banyak tuh yang suka nggak ngampus? Terus kalau kayak gitu, jadi pada lulus kan nih? Pertanyaan kan itu ya? Ya. Nah itu Kak, kalau berapa persen tau nggak berapa? Itu 80% orang Indonesia itu jarang banget masuk kampus. Jadi setiap aku masuk kampus nih Kak, waduh itu dikit banget. Dari mahasiswa Indonesia itu ada 15.000. Yang datang palingan cuman 100, bahkan nggak nyampe 100 loh Kak. Asal Kakak tahu. Wow. Makanya. Terus tuh mereka biasanya pada lulus atau enggak? Nah itu dia Kak. Jadi karena itu banyak mahasiswa Indonesia yang masuk ke Mesir, tapi yang keluar ke Mesir itu sedikit loh Kak. Kalau Kakak tahu. Jadi sedikit banget. Masuknya 1.000, yang keluarnya cuma 200, 300 gitu. Sisanya stay di sana, menetap di sana. Iya, pada stay di sana karena dia jarang masuk. Jadi kalau bahasa kitanya itu tinggal kelas Kak. Jadi tinggal kelas, makin lama dia deh di sini. Ya ampun, betah ya. Tapi sebelumnya tepuk tangan dulu buat Kak Aldino. Masih amanah ya. Iya. Sebagai mahasiswa tidak mengkhianati ya tugas yang diemban nih kita sebagai mahasiswa. Tapi menarik juga nih, emang di sana tuh part time-nya tuh kerjaan tuh mudah juga ya untuk warga luar negeri gitu untuk bekerja di sana. Kebanyakan part time apa sih, emang fulusnya gede ya kalau part time di sana? Jadi penasaran nih aku. Oke, aku jawab ya Kak. Kalau untuk part time sih sangat mudah ya Kak. Mudah banget, kalau mau kerja tinggal kerja gitu. Tapi Kak, kerjanya kita tuh sama orang Indonesia, bukan sama orang Mesir. Jadi di sini nih banyak banget bahasanya itu restoran Kak. Jadi mahasiswa Indonesia itu kerjanya rata-rata di restoran. Restoran itu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, habis itu dia kan nggak ngapa-ngapain tuh, nggak masuk kuliah. Ya itu di situ rata-rata mahasiswa Indonesia. I see. Oke. Nah, kita beralih dari dunia permahasiswaan. Kita pengen tahu nih, di Mesir yang lagi hype apa nih, Kak Aldino? Yang lagi hype tuh apa ya? Tau lah Kak Aldino yang lagi hype di sana apa? Oke, yang lagi hype itu sebenarnya permasalahan mahasiswa ya Kak ya. Aku kan di sini ngambil organisasi lain juga ya. Aku tuh ngambil namanya DKKM Kak. DKKM itu Dewan Keamanan dan Ketertiban Mahasiswa. Aku ambil itu Kak. Nah, jadi sekarang yang lagi hype itu kayak permasalahan rumah loh. Jadi kita tuh kayak di sini tuh kayak sering-sering diusir gitu. Diusir oleh? Diusir Kak. Jadi kita tuh diusir sama kan kita sini ngontrak ya. Nah pas kita ngontrak itu orang Mesir itu suka banget ganggu kita gitu. Ente bahasa kitanya ya. Ente 6 hari sebelum ini harus keluar ya nyari rumah lain gitu. Loh itu kan jadi dia ngadu ke kita DKKM, terus kita tanggapin. Kenapa ente ngusir teman kita ini? Terus dia bilang, "Ane pengen nyari duit lebih gitu." Karena saking banyaknya mahasiswa di sini Kak, jadi dia tuh suka naikin harga rumah. Harga rumah itu sekitar 2 juta, kalau nggak 3 juta dinaikin sama dia. Lumayan gede juga kan Kak. Dan itu juga banyak yang ngambil gitu. Jadi kayak ya permasalahannya kayak gitu-gitu aja. Terus permasalahan rumah itu pasti Kak. Sama yang sekarang itu lagi maling Kak, maling-maling gitu masuk rumah gitu.
Waduh, ternyata nggak di Indonesia, nggak di Mesir, sama aja. Paling kos-kosan berarti ya? Iya, ini di kosan kok. Aduh, ternyata sama aja. Kak Aldino, aku juga penasaran nih, emang kalau semisal Kak Aldino sendiri nih di Al-Azhar tuh beasiswa atau biaya sendiri sih? Terus kayak sebenarnya kalau kita mau kuliah ke Mesir nih atau kuliah di Mesir, itu tuh mahal nggak sih? Biayanya berapa biasanya, Kak? Yang tahu kita. Aku jawab ya. Nah, jadi aku tuh di sini sebenarnya Kak, kalau Kakak pengen tahu, semua mahasiswa di Indonesia, semua mahasiswa Mesir, semua mahasiswa Indonesia yang di Mesir itu udah dikasih beasiswa Kak sama pentinggi Al-Azhar. Kita tuh cuman bayar administrasi. Sebenarnya kita tuh udah dikasih beasiswa full loh sama sama petinggi Al-Azhar ini. Al-Azhar. Iya, kita tuh udah dikasih beasiswa full. Kita tuh cuman bayar administrasi loh Kak. Tahu nggak berapa? Cuma 500.000 kita bayar administrasi. Iya, abis itu udah kita hidup aja. Tinggal biaya hidup itu kita nanggung sendiri gitu. Kalau aku ya sekarang itu hitungannya masih non beasiswa ya Kak ya. Insya Allah habis ujian ini aku mau ngajuin beasiswa. Loh, bentar. Tapi kan udah ada beasiswa dari petinggi Al-Azhar itu. Oh, berarti kamu belum ya? Kak Aldino belum ya? Yeah. Oh belum, oke. Jadi kalau misal dapat beasiswa yang dari petinggi Al-Azhar itu hanya biaya administrasi Rp500.000, terus biaya hidup. Biaya hidupnya berapa Kak kalau di Mesir? Kalau di Mesir biaya hidup sebulan 2 juta sih Kak. Wih, berarti ya masih affordable ya kalau kayak gitu. Tapi beasiswanya susah nggak sih? Kak Aldino, terus kayak syaratnya tuh gimana sih biar bisa ke sana? Bahasa Arab dong pasti. Pasti. Terus apa lagi nih? Biar apa sih namanya nanti yang pada nonton yang kayaknya punya cita-cita pengen ke Mesir atau belum kepikiran pengen kuliah, melanjut kuliah kemana gitu kan? Siapa tahu ada insight dari Kak Aldino kan? Gimana Kak itu? Kalau persyaratan pengen ke sini ya Kak ya, itu pertama ya pasti bahasa Arab. Yang kedua itu ijazahnya harus Kemenak Kak. Jadi nggak bisa sembarangan sekarang, harus Kemenak. Harus ijazahnya itu ada tulisan Kemenak. Kalau misalnya yang selain Kemenak itu mohon maaf nggak bisa kayaknya. Memang nggak bisa gitu. Itu syaratnya Kak. Terus kalau beasiswa itu syaratnya ya harus rajin belajar, itu pasti ya. Nah kalau dapat nilai yang tinggi itu kita bisa ngajuin beasiswa dan kemungkinan besar bakal diterima Kak beasiswanya. Oke, berarti nggak sulit ya sebetulnya ya. Mungkin kalau dengar dari informasi dari Kak Aldino nih, tadi apa sih namanya, kayaknya kalau untuk secara biaya hidup dan lain-lain sebetulnya dimudahkan gitu ya. Mungkin teman-teman nanti yang pada menyaksikan ini bisa cari tahu lebih lanjut sendiri ya tentang gimana tuh caranya, syarat-syaratnya apa aja untuk kuliah di Mesir. Kak Aldino, Mesir itu kan negara 1000 piramid. Apa sih namanya hadiah dari Sungai Nil gitu kan? Kayaknya tuh indah banget gitu kalau kita lihat di sosmed, terus kayak lihat di Google. Kalau saya baru lihat di Google ya. Jadi kalau Kak Aldino sendiri gimana sih ngelihat kayak Mesir, tempat wisata apa yang udah didatengin, terus apa nih yang paling eye-catchy menurut Kak Aldino nih untuk disambangi atau dikunjungi di Mesir sebagai mahasiswa Indonesia Al-Azhar gitu? Kalau untuk yang dikunjungi yang pastinya piramid ya kayak kan kita pertama kali datang aku langsung ke piramid tuh. Nyampe piramid itu Masya Allah bagus banget Kak, maksudnya kita bisa ngelihat piramid secara langsung gitu kan. Terus kalau mau masuknya itu juga murah banget loh Kak. Masuk ke piramidnya itu cuman 20 le. Kalau di rupiahin sekitar 5.000 rupiah aja tiket masuknya. Iya. Tapi ada tapinya Kak. Kenapa tuh? Tapi persyaratannya harus mahasiswa Al-Azhar. Kalau yang non Al-Azhar kayak yang lain itu bayar Kak sekitar 300 le atau dirupiahin 100.000 rupiah gitu. Wah seru banget, aku jadi pengen jadi mahasiswa Al-Azhar nih kalau kayak gitu, udah terlambat tapi kayaknya. Jadi terbanding kebalik gitu ya Kak ya. Kenapa? Seru banget, kayak berbanding kebalik gitu kan. Terus mahasiswa Al-Azhar itu ke piramid itu pas masih maba-maba aja Kak. Kalau udah lama kayak aku, itu biasanya kita ke Alexandria.
Alexandria itu di ujungnya Mesir Kak. Itu berdekatan dengan Spanyol, kalau mau tahu. Aduh seru banget, aku kayak lagi baca buku ayat-ayat cinta nih, lagi diceritain sama Fahri. Ya, Iya. Oh gitu. itu ya Alexandria ya. Jadi kalau newbie pasti ke piramid, kalau udah rada senior gitu, mainnya nongkrongnya di Alexandria gitu ya. Iya, betul. Seru banget. Apalagi musim panas Kak, itu langsung aja kita ke Alexandria, itu enak banget. Soalnya pantai kan, kita suka berjemur di situ gitu. Tapi insya Allah syar'i semua kok tempat-tempatnya, aman jadinya. Masya Allah, seru banget. Kaldino, ini juga yang aku penasaran nih, masalah daerah atau kawasan Rafah ya. Ini kan kita tahu ya, saat ini masih jadi isu internasional banget nih, gimana saudara-saudara kita di Palestina ini masih menghadapi, ya semua orang tahu lah apa yang sedang dihadapi gitu ya, oleh saudara-saudara kita. Kawasan Rafah, Kaldino, itu kan perbatasan antara Mesir dengan Palestina gitu ya, salah satu pintu masuk bantuan juga. Sekarang kondisinya update terakhir tuh gimana sih, dan apakah di Rafah itu kondisinya kayak gimana sih, apa mencekam juga atau gimana? Kaldino gimana? Kalau masalah mencengkap apa enggak, sebenarnya enggak ya Kak ya. Jadi ini kalau masalah kayak gitu Kak, itu benar-benar ditutupin banget informasinya Kak. Kita benar-benar nggak tahu, karena ini informasinya sangat rahasia Kak. Karena kan kalau kita bahas politik Kak, apalagi di sosial media ya, kita bahas Mesir nih kayak gini, kita bisa dideportasi loh Kak, asal Kakak tahu. Oke. Iya, jadi kita itu minim banget informasinya. Cuman aku pernah Kak ke perbatasan Mesir sama Palestina. Cuman kalau ngeliat dari perbatasannya masih oke banget Kak. Maksudnya nggak ada tembak-tembakan atau apa segala macam, nggak ada. Cuman kayak dibatasin gitu udah gitu, sama motor lagi, truknya markir. Aku nggak nanya kan, karena agak takut juga gitu. Cuman parkir truk banyak banget sampai sekarang kayak gitu aja. Jadi informasinya benar-benar ditutup Kak. Tapi itu informasi yang tertutup. Gitu. Oke, itu informasi yang tertutupnya tuh di semua hal atau masalah Palestina aja, karena ini kan isu yang sensitif juga ya di Timur Tengah ya, Kak Dino. Ya itu masalah Palestina dong Kak, itu benar-benar ditutupin banget. Oke. Gitu. Tapi kalau di sana tuh gimana sih antara masyarakat di Mesir dengan pemerintah Mesir itu ke Palestina tuh gimana sih? Apakah support atau kayak ya 50-50, atau kayak kalau Kaldino sendiri nih ngeliatnya, atau kayak ya udah deh gitu, biarkan saja apapun yang terjadi, itu memang mungkin ya udah gitu loh, gimana? Kalau masyarakatnya itu sebenarnya dia tuh sangat mendukung Palestina ya Kak ya. Kalau kita bilang free Palestine, dia langsung teriak gitu, free Palestine gitu kan. Itu masyarakatnya sangat mendukung. Cuman kalau dari pemerintahannya itu mereka mendukung juga, cuman ada kalanya mereka di kalangan Israel juga gitu. Jadi kayak 50-50 gitu kalau di kalangan pemerintahannya Kak. Gitu. Ya. Jadi kayak masih ada kerjasama juga mungkin ya, masih ada ya urusan diplomatik yang juga terikat gitu ya sama Israel gitu berarti ya. Gitu. Tapi kalau masyarakatnya berarti ya sama kayak di Indonesia ya. Iya, masyarakatnya sangat banget kayak di Indonesia. Mendukung banget. Ada demo-demo apa sih namanya, bela Palestina juga nggak nih kalau di Mesir? Atau karena tadi pemerintahnya nggak bisa, jadi kayak nggak bisa juga di masyarakat untuk menyuarakan hal itu? Kalau demo-demo Kak, waktu setahun yang lalu itu kita habis Jumatan ada demo loh Kak. Demonya itu Free Palestine. Jadi kita sholat di Al-Azhar, habis sholat di Al-Azhar kemarin kita langsung demo tuh, Free Palestine, Free Palestine. Itu yang setahun yang lalu. Cuman Kak, waktu kita mau demo lagi, aku kan ikut kemarinnya. Tiba-tiba tuh polisi rame banget loh Kak. Rame banget, dia langsung gimana? Sorry, putus-putus. Oh putus-putus ya. Jadi pas kita tiba-tiba kenapa pas lagi demo sore? Pas lagi mau demo Kak, kan setahun yang lalu ini, pas kita mau demo itu tiba-tiba polisi datang banyak banget. Pas polisi datang banyak banget, itu kita bener-bener disuruh nggak boleh berdiri di jalanan, disuruh balik langsung.
ya udah kita kan sebagai pendatang ya balik Kak, takut juga kan. Akhirnya balik bubar. Sampai sekarang Kak, itu abis Jumatan ada polisi loh Kak buat jagain nggak biar nggak ada demo sampai sekarang. Jadi abis Jumatan pasti ada polisi di jalanan mau dimanapun itu buat ngejaga. Aku agak merinding, ini Timur Tengah tapi rasa Barat ya kalau gitu. Kalau masalah Palestina oke. Jadi ada gambaran lah ya kita masalah ini karena ini juga isu hangat di Timur Tengah gitu kan ya. Terakhir aku juga mau tahu dong Kak Aldino, ini kalau di Mesir ngabuburitnya ngapain nih puasa-puasa? Kalau lagi Ramadan nih apa yang ramai di sana? Kalau ngabuburit Kak, di sini nih bener-bener aku belum ngeluarin duit sepeser pun loh Kak, asal Kakak tahu. Sepeser pun belum keluarin duit buat makan. Karena di sini nih orang Mesir itu kalau bulan puasa itu dia suka bersedekah Kak. Ada namanya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman itu kalau di bahasa Indonesia kan itu kayak makanan gratis. Nah, jadi kita datang, kita duduk, itu makanannya juga enak-enak Kak. Nanti disediain sama dia. Ini anak kasih ente. Ini apa? Kalau is itu kayak roti gitu. Roti, ada ayam, kadang-kadang daging gitu. Jadi bener-bener Kak, kita duduk aja langsung dikasih sama dia. Itu ngabuburitnya setiap hari kayak gitu aja. Jadi nggak ngeluarin duit sepeser pun. Seru banget, berarti nggak perlu ngantri-ngantri war takjil tuh nggak perlu ya kalau di Mesir ya? Karena perlu. Datang banyak banget. Apa asir mangga apa sih? Bener gak sih? Asir, betul gak sih asir mangga yang kayak yogurt? Iya asir. Iya. Asir, iya. Ya ampun, bahasa Arabnya tuh bukan banget. asir Kak, tapi asop. Oke. Itu soalnya hal yang Fahri sering lihat nih aku karena mau ngobrol sama mahasiswa Mesir, jadi kayak referensi kok ya Tanya Cinta sebenarnya dikeluarin. Jadi kayak gitu ya suasananya ya di apa sih namanya Mesir, seru banget ya. Kalau di sini tuh pada lomba-lomba jualan, tapi kalau di sana pada lomba-lomba sedekah kasih takjil. Betul sekali. Jadi kayak kaget gitu kan. Lagi makan, ini harus bayar ya nih. Iya. Dan itu banyak loh Kak, bukan di ini. Jadi kayak bener-bener di mana-mana ada gitu. Bukan di satu tempat aja, asal Kakak tahu. Di Masjid Al-Azhar juga ada. Kenapa? Tenda yang buka gitu mungkin kali ya. Iya. Atau gimana orang Kak. Jadi maksudnya tempat makanan gratis ini ada di mana-mana Kak. Jadi kita nggak perlu nyari ke satu tempat. Jadi itu benar-benar ada di mana-mana. Seru banget. Jadi kita benar-benar gak ngeluarin duit sepeser pun Kak. Karena saking banyaknya tempat makanan gratis, atau bahasa Arabnya Maidatur Rahman. Gitu. Jadi kalau mahasiswa kayak nunggu Ramadan ya. Iya, itu selama Ramadan aja. Kalau nggak Ramadan ya udah keluar duit lagi. Tetep ya. Oke. Wah, seru banget nih Aldino, tapi coba kita lihat waktunya. Oke. Nih udah hampir ke penghujung acara kita ya, sampai setengah jam nih waktu kita untuk bagi-bagi informasi. Mungkin ada yang mau disampaikan ke calon mahasiswa Mesir atau mungkin anak-anak SMA atau anak-anak yang masih sekolah sekarang kayak ngeliat Mesir tertarik, tapi kayaknya bisa nggak ya aku kesana, atau takut gak sih kesana gitu loh, karena mungkin ada culture shock segala macem. Terakhir mungkin ada yang bisa disampaikan nih Kak Aldino buat mereka semua. Untuk bagi calon mahasiswa yang di Mesir, yang pengen ke Mesir, itu pertama ya, itu perbaharui niat. Niat kita kesini mau ngapain gitu kan. Jadi itu harus niat dulu, kita mau belajar apa mau kerja di sini gitu kan, karena banyak mahasiswa Mesir itu yang melenceng lah bahasa, ada yang kerja, ada yang atau apa, dan kita nggak rekomendasikan itu. Jadi yang pertama pasti niat, udah itu aja sih Kak kayaknya. Gitu aja ya, sisanya bisa menyusul, semua hal bisa dipelajari ya nggak sih. Jadi yang paling penting niat. Ya ampun, terima kasih banyak Kak Aldino udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya menjadi mahasiswa Al-Azhar, dan juga tadi Dewan apa tuh, ngeri banget tuh, apa Kak Aldino? DKKM Kak, Dewan Keamanan Mahasiswa Mesir.
Dewan Keamanan Mahasiswa Mesir ya, masih sempat-sempatnya berbagi ilmu, berbagi cerita. Semoga apa yang Kak Aldino bagikan ya di hari ini bisa bermanfaat buat semua yang nonton. Makasih sekali lagi Kak, lancar-lancar puasanya. Semoga semuanya lancar, selamat berburu makanan gratis juga buat berbuka nanti ya. Iya. Sukses selalu ya. Dadah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.